Perkenalkan, nama saya Nina Khofia dari Tadris IPS 7C, sedang melaksanakan tugas aplikasi kewirausahaan, yakni tugas wawancara pengusaha 3. Nah, itu kira-kira penghasilan per bulannya itu berapa ya, Mbak? Kalau misalkan penghasilan, kalau misalkan itu lagi rame-ramenya itu nyampe 4 jutaan, tapi ya kalau lagi itu ya 3 jutaan. Kira-kira itu sudah berapa tahun ya, Mbak? Ibunya Mbak ini meneruskan jualan lontong itu dari neneknya? Sebelum saya lahir berarti 21 tahunan. Wow, udah lama banget ya berarti ya, Mbak? Dengan Mbak siapa di sini? Mbak Khadijah. Mbak Khadijah ini adalah penjualan lontong rumahan yang sukses. Amin. Amin. Nah, boleh saya tanya-tanya, Mbak? Boleh. Oke. Mbak, boleh nggak ceritain kepada penonton awal mula bisanya usaha lontong rumahan ini tuh gimana ya, Mbak? Awalnya itu yang jualan itu nenek saya. Nenek saya udah jualan udah lama sih, 20 tahun. Terus dengan berjalannya waktu, pas nenek saya masih jualan itu, ibu saya ikutan membantu. Ya nitip ke satu orang ibu saya jualan. Terus dengan berjalannya waktu kan nenek saya udah berumur ya, udah lansia. Kemudian ibu saya yang nerusin. Ibu saya nitipin ke beberapa warung. Yang dulunya cuma satu warung, sekarang udah maksudnya ke beberapa warung. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah masih jualan. Kira-kira itu sudah berapa tahun ya, Mbak? Ibunya Mbak ini meneruskan jualan lontong itu dari neneknya? Sebelum saya lahir berarti 21 tahunan. Wow, udah lama banget ya berarti ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Dan itu sudah terkenal ya, Mbak ya, di desa ini, dan tetangga-tetangga desa juga sudah pada tahu ya, Mbak ya, ke ibunya Mbak tuh. Alhamdulillah. Nah, itu sistem penjualan lontongnya gimana ya, Mbak, sistemnya? Sistemnya itu kita titipin ke warung-warung terdekat. Dan kalau ada yang pesan bisa juga ya, Mbak ya? Bisa. Tapi ya jangan ngedadak. Jadi harus dari pagi. Nah, itu kira-kira penghasilan per bulannya itu berapa ya, Mbak? Kalau misalkan penghasilan, kalau misalkan itu lagi rame-ramenya itu nyampe 4 jutaan, tapi ya kalau lagi itu ya 3 jutaan. Nah, seperti kayak sekarang ada pandemi itu berpengaruh nggak, Mbak, sama penghasilan lontong itu? Pasti ngaruh sih, ngaruh banget. Ya nurun lah gitu ya penghasilannya. Tapi ya karena penghasilan ini udah menjadi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, jadi ya ibu saya tetap jualan walaupun pandemi seperti ini. Pantang menyerah ya, Mbak ya, tetap semangat. Nah, pernah nggak sih, Mbak, mengalami pengalaman buruk gitu loh, seperti nggak ada yang pesen tapi nggak jadi gitu, padahal lontongnya itu udah matang gitu, pernah nggak sih, Mbak? Dan itu gimana ya, Mbak, cara ngatasinnya? Sepengetahuan saya mah kayaknya alhamdulillah nggak ada. Tapi ya resiko itunya tuh kayak misalkan kita nitipin ke warung-warung. Jadi kita tuh nerima kalau misalkan di warung itu tuh nggak semuanya habis. Kalau misalkan lebih
5 ataupun berapa nanti bisa dikembaliin lagi ke kita gitu. iya nanti lebihan itu tuh bisa kalau misalkan di siang-siang kayak gini ada yang mau beli lagi bisa dijual. Kalau misalkan nggak ada ya nanti buat sore soalnya emang masih bagus juga kan. Terus sore tuh kadang ada yang apa sih kayak ada yang beli nanti kita di apa sih angetin dulu tuh. Terus apa ya Mbak kunci sukses dalam usaha lontong itu apa Mbak? Boleh kasih tahu nggak kuncinya tuh Mbak sama para penonton? Kunci suksesnya ya apa ya ikhlas dalam melakukan sesuatu hal terus selalu berusaha ya walaupun lagi nurun kayak pandemi seperti ini terus ya selalu diiringi dengan doa, sholawat, jangan lupa kalau misalkan ada uang tambahan ataupun apa gitu jangan lupa menyisihkan uang itu ke orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share.